Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-122 dengan judul Kebisingan-kebisingan di mana-mana. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya adalah seorang rasul keheningan. Saya bekerja di perpustakaan yang mengutamakan ketenangan. Tetapi bahkan di perpustakaan pun terdengar suara mesin fotokopi, suara pintu tertutup, bisik-bisik dan bunyi klik dari tombol komputer. Teman-teman memberitahu saya bahwa saya menjadi seorang fanatik terhadap keheningan. Itu menyerang kita dari segala sisi. Adalah tidak mungkin kita bisa mengabaikannya. Bahkan mobil kita pun berbicara kepada kita atau berdengung dan berbunyi untuk mendapatkan perhatian kita. Beberapa tahun yang lalu, saya memutuskan untuk membaca dengan teliti sebuah edisi bagian belakang dari Congressional Record, sebuah dokumen paling menarik yang kami dapatkan setiap hari. Dr. Lloyd John Ogilvie adalah pendeta Senat. Doanya berbicara kepada jiwa saya, dan saya ingin membagikan dengan Anda. Bapak terkasih, hidup kami tercemar oleh kebisingan. Suara menggelegar dari masyarakat yang bising membombardir telinga kami dan menggelisahkan jiwa kami. Pesawat televisi jarang dimatikan. Kami menyalakan radio mobil kami pada saat yang sama kami menyalakan kunci kontaknya. Musik dibunyikan kemanapun kami pergi, mulai dari toko kelontong sampai ke gym. Di jalanan klakson berbunyi, ban berdecit dan amarah berkobar. Sementara itu orang-orang di sekitar kami berbicara terus-menerus mencari tahu apa yang mereka ingin ucapkan dalam sekumpulan kata-kata. Sangat mudah untuk kehilangan seni berdiam diri. Bahkan di saat tenang ini, pikiran kami berpacu, sistem saraf kami ada dalam keadaan siaga, dan kami seperti pelari cepat yang menunggu senjata tanda mulai berdentum. Tenangkan kami ya Tuhan, agar kami bisa berkarya dengan kreatif hari ini. Tuhan, kami mendengar suara-Mu berkata, "Diam, tenanglah." Kami ingin keajaiban keheningan itu dan menerima itu sebagai anugerah-Mu. Kami menghembuskan ketegangan dan menghirup nafas Roh-Mu. Pada waktu berdoa saat ini, berbicaralah kepada kami, bisikanlah kami kasih dan kepastian-Mu, rahmat dan bimbingan-Mu. Siapkan kami untuk hari di mana kami bisa tenang di dalam hati kami, sambil hidup di dunia yang bising. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya 30 ayat 15 memberitahukan kepada kita bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam hati Tuhan kecuali ketika kita pergi ke puncak gunung bersama Yesus. Itu berarti mematikan komputer, TV, radio, dan telepon, dan juga segala perlengkapan lainnya yang berteriak kepada kita. Tuhan, kiranya hidup saya merespon dengan keteduhan yang sama seperti angin dan ombak ketika Engkau memerintahkan diam dan tenanglah. Ya, jadi bagaimana di sini? Dalam firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ketika kita mempunyai kehidupan yang berisik, yang bising dimanapun kita berada, kita tahu bahwa dalam setiap keseharian kita, mulai dari kita bangun pagi, seringkali kita akan mendengar kebisingan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang penulis ini ingin sampaikan adalah bagaimana kita mau mencari waktu untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Apapun kondisi kita, meskipun kita berada dalam suatu kesibukan duniawi, hendaklah kita selalu mempunyai waktu untuk mengasingkan diri, untuk hanya mempunyai hubungan dengan Tuhan kita. Mungkin bukan berarti secara literal kita akan pergi sendiri lalu kita akan berdoa di sana. Mungkin bisa kita lakukan hal seperti itu, tapi mungkin juga dalam waktu-waktu kita hendaklah kita menyisipkan hubungan kita dengan Bapa kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa pikiran kita itu harus sama seperti ketika kita harus berjalan bersama dengan Yesus, sama seperti murid-muridnya yang mengikuti Yesus untuk berdoa di bukit, dan di sanalah mereka mempunyai hubungan yang intim dengan Bapanya. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa dalam kesibukan kita sekalipun kita harus mempunyai waktu untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita. Tentu saja ketika kita melakukan segala aktivitas kita seringkali lupa untuk mempunyai hubungan, untuk membina hubungan tersebut. Tetapi Tuhan yang adalah Bapa kita yang begitu kasih, Ia selalu menunggu kita. Bahkan kita tahu bahwa dikatakan dalam firman Tuhan, Ia akan mencari kita dan akan mengetuk, dan di sanalah kita harus membukakan pintu. Karena Tuhanlah yang ingin untuk masuk ke dalam hati kita, tetapi Tuhan tidak akan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita kalau kita tidak mau membukakan pintu tersebut. Karena kita tahu bahwa ketika Yesus mengetuk berarti Ia berada di luar dari pintu itu, yaitu berada dari luar pikiran kita. Dan ketika Ia sudah mengetuk ingin untuk masuk, apakah kita mau untuk membukakan pintu tersebut?
Dan ketika kita mau untuk membukakan pintu tersebut, suatu keuntungan atau suatu sukacita, damai, itulah yang akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa sama seperti kehidupan Yesus, yang ia selalu hidup dalam kebisingan. Banyak orang yang akan mencari dia, datang kepadanya untuk meminta kesembuhan baik secara fisik ataupun rohani. Tetapi dalam segala kesibukannya, Tuhan tidak pernah melewatkan waktunya sedikit pun untuk selalu berhubungan dengan Bapanya. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa kehidupan Yesus yang selalu bergantung kepada Bapanya, itulah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, 100% Tuhan dan 100% manusia, tetapi ia tidak mengandalkan ketuhanannya. Tetapi bagaimana kita bisa lihat ia selalu mengandalkan ketergantungan kepada Bapanya. Dan itulah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita, bahwa kita ini tidak akan mampu melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan memilih pilihan yang baik dan benar, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa kedagingan kita itu selalu mengajak kita untuk memilih pilihan-pilihan yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk tidak memilih berdasarkan hikmat kita sendiri, tetapi memilih karena Tuhanlah yang memberikan hikmat tersebut. Jadi bagaimana di sini ini adalah satu pelajaran bagi kita, bahwa ketika ia, yaitu Yesus itu sendiri, berada dalam suatu kesibukan, ia selalu mau menyempatkan waktunya untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dengan segala kesibukannya, ia pun dikatakan bisa menghentikan badai itu, dan akhirnya badai yang sangat bergejolak tersebut akhirnya semuanya akan reda sesuai dengan perintahnya. Jadi bagaimana di sini, begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika dalam kehidupan kita melihat ada badai yang sedang menerpa kehidupan kita, kapal kita, apakah kita mau mengizinkan Tuhan untuk menghardik badai tersebut, dan akhirnya kita bisa mendapatkan ketenangan tersebut? Tetapi apakah, pertanyaannya, kita mau mengizinkan Tuhan untuk ada dalam satu kapal dengan kita, ataukah kita merasa bahwa kita mampu mengendalikan kapal itu sendiri? Dan disinilah kita bisa lihat bahwa meskipun telinga kita, pikiran kita dibombardir oleh berbagai kesibukan yang bersifat duniawi, tetapi yang harus kita utamakan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa dimanapun kita berada, itu adalah karena pilihan-pilihan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, untuk mendatangkan suatu kebaikan dari apapun pilihan kita. Tapi ketika kita mau benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa jalan kita itu akan lebih mudah. Dan setiap pikiran-pikiran yang kita pikir itu adalah yang terbaik, belum tentu itu yang terbaik di mata Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan rancangkan itu adalah yang terbaik. Dan kita tidak akan bisa mempercayai hal tersebut ketika kita belum pernah merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah melihat melalui hal-hal yang kecil sekalipun yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita, ketika kita bisa melihat bahwa pilihan kita yang kita anggap baik itu, ternyata Tuhan sediakan pilihan yang lebih baik. Dan ketika kita mau mengikuti atau menerima pilihan-pilihan itu dan tidak memaksakan pilihan kita, kita akan merasakan bahwa berkat yang Tuhan sudah sediakan itu jauh lebih luar biasa dari pilihan-pilihan yang kita anggap itu sudah yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini hubungan kita kepada Tuhan yang harus kita jalin terus-menerus, sehingga itulah yang menimbulkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah mempunyai kepercayaan sepenuhnya, sama seperti anak kepada bapaknya, di saat itulah kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang akan menuntun jalan-jalan kehidupan kita. Bahkan dalam waktu-waktu yang tersulit sekalipun, kita akan bisa melihat bahwa Tuhan itu merancangkan suatu hal yang baik pada akhirnya nanti. Tetapi apakah kita mau percaya ataukah kita mau ragu, itu adalah pilihan kehidupan kita sendiri. Tetapi yang bisa kita asah adalah iman itu sendiri. Karena iman itu tidak akan bisa tumbuh secara instan, tetapi bisa kita pupuk setiap hari melalui hubungan kita kepada Tuhan, melalui komunikasi seterusnya dengan Bapa kita akan menimbulkan rasa kepercayaan tersebut. Dan ketika kita sudah mempunyai rasa percaya, kita akan lebih mudah untuk menjalankan segala sesuatu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan di saat kita sudah diberikan suatu tanggung jawab, hendaklah kita selalu melakukan apapun tanggung jawab itu dengan semaksimal mungkin, sehingga dalam kehidupan kita, baik dari perkataan kita dan perbuatan kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Sekalipun mungkin dunia tidak bisa menerima kita
karena kita mungkin tampak berbeda dengan dunia. Tetapi dengan segala kasih yang Tuhan sudah contohkan dalam kehidupan kita yang bisa kita berikan juga kepada orang-orang di sekitar kita itu, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan biarlah melalui acara pembacaan firman Tuhan yang begitu indah ini, kita boleh diingatkan kembali, sekalipun kebisingan ada dimanapun, bukan berarti itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh dihalangi oleh hal apapun. Karena pikiran kita, sekalipun kita berada dalam kesibukan, kita masih bisa memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.